got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block with her head. Bitches on the line, and you know. Hutan di Indonesia, yang sering disebut sebagai paru-paru dunia, menghadapi ancaman serius akibat deforestasi yang disebabkan oleh pembukaan lahan untuk perkebunan sawit, penebangan liar, dan kebakaran hutan yang semakin parah pada setiap tahunnya. Kehilangan hutan ini tidak hanya menghancurkan habitat satwa endemik seperti orangutan, harimau Sumatera, dan badak Jawa, tapi juga melepaskan karbon dioksida yang mempercepat perubahan iklim. Deforestasi dan kebakaran hutan melepaskan karbon yang tersimpan di dalam tanah dan pepohonan, memperburuk efek rumah kaca. Upaya pelestarian dari rehabilitasi telah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai organisasi non-pemerintah seperti moratorium izin baru untuk pembukaan hutan dan program reboisasi. Namun, tantangan ini memerlukan dukungan yang lebih luas. Masyarakat internasional dapat berkontribusi melalui pendanaan, transfer teknologi, dan kerjasama dalam inisiatif lingkungan seperti program REDD Plus atau Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation. Selain itu, kesadaran dan pendidikan lingkungan sangat penting untuk menciptakan generasi yang peduli terhadap kelestarian hutan. Program pendidikan yang menekankan konservasi dan keberlanjutan harus ditingkatkan di semua tingkatan. Hutan Indonesia adalah kunci bagi keseimbangan iklim global dan keanekaragaman hayati, sehingga upaya kolektif dan segera sangat penting untuk memastikan kelestarian bagi generasi mendatang. Dengan tindakan yang tepat, kita dapat menjaga fungsi vital hutan ini sebagai penjaga iklim dan rumah bagi spesies. Selain itu, hutan di Indonesia merupakan sumber daya alam yang besar, menyediakan kayu, obat-obatan alami, dan produk hutan lainnya yang bernilai ekonomi tinggi. Namun, eksploitasi yang berlebihan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan akan mengancam keberadaan sumber daya ini. Oleh karena itu, pengelola hutan yang berkelanjutan menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan konservasi lingkungan. Hutan juga memiliki nilai budaya yang sangat tinggi bagi masyarakat adat di Indonesia. Bagi mereka, hutan bukan hanya tempat tinggal tetapi juga bagian integral dari kehidupan spiritual dan budaya mereka. Kehilangan hutan berarti kehilangan identitas dan tradisi yang telah ada selama ratusan tahun. Melibatkan masyarakat adat dalam pengolahan hutan bisa menjadi kunci keberhasilan pelestarian, karena mereka memiliki pengetahuan tradisional yang mendalam tentang ekosistem hutan. Hutan Indonesia adalah kunci juga, ya. Namun, ancaman terhadap hutan Indonesia tidak hanya datang dari deforestasi dan kebakaran. Perubahan iklim juga berdampak negatif pada hutan ini. Suhu yang lebih tinggi, perubahan pola curah hujan, dan peningkatan kejadian cuaca ekstrim dapat merusak ekosistem hutan seperti flora dan fauna yang ada mungkin tidak dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ini yang dapat menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati. Perubahan iklim juga bisa memperburuk kebakaran hutan, menciptakan siklus umpan balik yang merusak. Teknologi juga memainkan peran penting dalam pelestarian hutan. Penggunaan teknologi seperti drone, satelit untuk memantau hutan dapat membantu mendeteksi aktivitas deforestasi dan kebakaran hutan secara real time, memungkinkan respons yang lebih cepat dan efektif. Selain itu, pengembangan teknologi pertanian berkelanjutan dapat mengurangi tekanan pada hutan dengan meningkatkan produktivitas lahan yang sudah ada tanpa perlu membuka lahan baru. Pesan saya untuk orang Indonesia dan seluruh dunia, marilah kita bersama-sama melindungi paru-paru dunia kita, karena hutan Indonesia memiliki peran yang sangat penting, karena berfungsi sebagai paru-paru dunia.
Akan tetapi, sekarang paru-paru dunia yang ada di Indonesia menghadapi ancaman yang sangat serius, seperti deforestasi, kebakaran, dan perubahan iklim. Hutan-hutan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan global, menjaga habitat lingkungan satwa liar, dan mendukung kehidupan banyak komunitas lokal dan adat. Untuk melindungi hutan kita, masyarakat Indonesia perlu mengambil langkah nyata seperti mendukung kebijakan pelestarian, memilih produk ramah lingkungan, meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang hutan, berpartisipasi dalam program reboisasi, memberdayakan komunitas lokal, dan memanfaatkan teknologi pemantauan seperti satelit drone untuk pemantauan hutan, dan menerapkan gaya hidup berkelanjutan. Hutan adalah warisan berharga yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Dengan komitmen dan kerjasama bersama, kita bisa memastikan hutan tetap lestari dan terus memberikan manfaat kita semua. Mari kita bergerak sekarang karena masa depan hutan ada di tangan kita. Saya Yusi Regar, salam lestari.